informasi dan edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang asas nebis in idem atau adagium nebis in idem. Jadi asas hukum ya, atau norma hukum atau adagium hukum ini merupakan asas yang harus dimengerti dan dipahami oleh seorang yuris atau orang yang mendalami hukum. Jadi asas nebis in idem atau adagium nebis in idem ialah suatu perkara ini tidak boleh diajukan kedua kalinya. Nah, itu artinya nebis in idem. Jadi di sini contohnya, ketika ada seorang melakukan tindak pidana atau kejahatan pencurian, seorang itu sudah diproses dan diputus dan mendapatkan ketetapan ya, atau putusan yang inkrah dari pengadilan atau dari hakim. Nah, seorang terdakwa tadi menjadi narapidana atau terpidana dan menjalankan hukumannya. Misalkan di sini selama 1 tahun dia sudah menjalankannya dan lepas. Dan lepas di sini artinya selesai dia menjalani hukuman tersebut. Nah, maka seorang itu tadi ya tidak boleh dilaporkan ya atau dituntut lagi dengan perkara yang sama. Nah, itu yang disebut ya, atau yang dimaksud dengan nebis in idem. Suatu perkara tidak boleh diajukan kedua kalinya. Nah, tadi itu contohnya. Ada contoh lain, misalkan seorang terdakwa di sini melakukan tindak pidana pencurian ya. Jadi diproses, diputuslah seorang terdakwa tersebut yang melakukan tindak pidana pencurian, dihukumlah 3 tahun dan sudah mendapatkan hukuman. Seorang tersebut ya tidak boleh diajukan lagi terhadap perkara yang sama. Nah, itu ya potretnya, itu contohnya tadi. Jadi tadi di sini nebis in idem ialah suatu perkara yang tidak bisa diajukan kedua kalinya dengan perkara yang sama. Terus di dalam nebis in idem ini sendiri rekan-rekan harus diketahui, ketika seorang hakim atau majelis hakim memutuskan apakah dia dikenakan hukuman penjara ya, ataukah hukuman kurungan atau percobaan atau dibebaskan di sini karena dia tidak memenuhi unsur, maka asas nebis in idem tadi ya sudah terlaksana seperti itu. Jadi seorang itu nggak bisa lagi diproses walaupun tadi si A ini tadi dituduh melakukan tindak pidana kejahatan, tapi hakim memutuskan dia bebas, tidak memenuhi unsur tindak pidana. Ada orang yang melaporkan perkara yang sama tadi ke pihak yang berwajib, maka tadi pihak yang berwajib di sini tidak boleh meneruskannya. Nah, itu yang disebut dengan asas nebis in idem. Nah, itu jelas asas nebis in idem ya, ini terdapat di dalam Wetboek van Strafrecht atau KUHP di dalam pasal 76 ayat 1 ya. Terus juga ada di dalam pasal 75 ayat 2. Nah, dalam KUHP udah jelas. Nah, terus di dalam KUH Perdata Wetboek Burgerlijk Wetboek ya, itu sudah diatur juga tentang asas nebis in idem seperti itu. Nah, terus ada juga dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan lagi tentang namanya residivis. Nah, residivis ini sederhananya orang yang sudah berulang kali keluar dari penjara. Nah, itu yang dimaksud dengan residivis. Artinya tadi seorang ini kena hukum ya kan, karena melakukan tindak pidana atau melakukan kejahatan. Nah, seorang ini diproses lah ya kan, akhirnya ditahan, ditaruh di lembaga pemasyarakatan dibina. Nah, dalam waktu tertentu seorang ini melakukan lagi kejahatannya tersebut ya kan, dalam tindak pidana, dalam kejahatan. Nah, akhirnya dia diproses lagi, di penjara lagi, begitu berulang. Nah, itu yang dimaksud dengan residivis. Residivis ialah seorang ya yang sering keluar masuk penjara, itu yang dinamakan dengan residivis. Kawan-kawan, jadi di sini asas nebis in idem ialah suatu perkara yang tidak bisa dituntut kedua kalinya ketika dia sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Terus residivis di sini sederhananya orang yang keluar masuk penjara atau yang sudah diproses ya kan, dia memang bersalah terus melakukan lagi perbuatannya tersebut. Nah, ini yang disebut dengan residivis. Mungkin ini saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.